Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, berkati supaya kami boleh mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Berbicaralah kepada hidup kami Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yudas pasal yang pertama ayat kelima sampai dengan ayat yang ke-19. Tetapi sekalipun kamu mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batasan kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman, sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Tapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Biliam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka ini noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon yang dalam musim gugur dan menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akarnya yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang yang mendapatkan keuntungan. Tapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa dahulu dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang hari akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kena kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Dalam minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita harus mempertahankan iman. Pertama, kita harus hidup dengan kasih karunia, berhenti melampiaskan hawa nafsu, dan mengakui Tuhan sebagai penguasa hidup kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang bertemakan waspada terhadap kehadiran pengajar sesat. Saudara, dalam Yudas 1 ayat 5 sampai 19, kehadiran kita diajak supaya kita
benar-benar dapat memuasai bagaimana pengajar sesat ini. Ya, tidak dikatakan siapa pengajar sesat ini. Tidak dikatakan secara jelas apa yang diajarkan. Tetapi dari ciri-ciri yang disampaikan di dalam surat Yudas ini mengacu kepada ajaran Gnostik. Ada orang-orang yang menyusup di jemaat. Mungkin orang-orang itu adalah orang-orang Kristen pada waktu itu dari gereja yang lain atau jemaat yang lain masuk kepada jemaat yang ditulis oleh surat Yudas ini. Jemaat yang dimana surat Yudas ini ditujukan kepada jemaat ini. Nah, saudara, Yudas mau memperingatkan supaya hidup kita jangan sampai tergolong dengan orang-orang menyesatkan ini. Saudara, kemarin saya barusan ketemu ada satu tetangga saya, ya, dia punya anak sudah jadi percaya tahun 2018, tapi dia sedih belum. Nah, jadi dia waktu anaknya ini percaya kepada Yesus, dia bilang seperti ini, kenapa kamu mau percaya kepada Yesus? Kamu nggak takut hidupmu kayak orang Kristen tuh, orang Kristen yang di gereja HKBP, mereka mabuk-mabuk di kedai tua, minum-minum, main judi, mencuri. Lalu dikatakan apa? Anak ini bilang, kamu jangan samakan saya dengan mereka. Tidak semua orang Kristen seperti itu. Dan anak itu berkata, Pak Pendeta, seharusnya kehadiran orang Kristen itu menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Nah, saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara, saya tergelitik, saudara, untuk menyampaikan juga kepada saudara. Jangan sampai hidup kita rasa hidup kita sudah benar, kita rasa hidup kita sudah suci, kita rasa hidup kita sudah baik, tetapi ternyata hidup kita justru jadi batu sandungan buat orang lain. Kita merasa bahwa kita layak untuk menghakimi orang lain, tetapi sebenarnya orang lain melihat diri kita tidak lebih baik. Saudara, ini juga yang diajarkan kepada surat Yudas ini. Yudas ini sebenarnya mau menuliskan surat ini untuk apa? Mengajarkan tentang tema keselamatan kita bersama. Tetapi ketika dia melihat lebih penting untuk menasihati jemaat supaya bertahan iman, supaya apa? Supaya tetap kuat iman yang disampaikan kepada orang kudus. Karena kehadiran penyesat-penyesat ini menyusup artinya tanpa sadar masuk pelan-pelan. Apa ciri-ciri kehidupan pengajar sesat ini atau hidup orang yang menyesatkan? Yang pertama, ini ada 5 ya. Yang pertama, anti otoritas. Dari ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batasan-batasan kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Saudara, kalau kita melihat di sini bahwa ciri orang penyesat atau pengajar sesat hidupnya adalah anti otoritas. Apa itu artinya anti otoritas? Tidak mau tunduk pada pimpinan otoritas Tuhan, pimpinan Tuhan atau otoritas Tuhan. Buktinya apa? Kalau kita melihat ayat ke-5, ya, gambaran tentang bagaimana umat Israel diselamatkan, tetapi Tuhan membinasakan mereka yang tidak percaya. Maka sebenarnya ini secara tidak langsung mengatakan kehidupan orang penyesat itu adalah mereka tidak mau percaya pada Tuhan. Lihat bangsa Israel, perjalanan 40 hari jadi 40 tahun. Kenapa? Karena mereka tidak mau percaya pada kedaulatan Tuhan. Lalu
dikatakan sini tidak taat pada ayat ke-6. Dan ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batasan kekuasaan mereka, tetapi ia meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Di sini mengacu apa? Ketidaktaatan malaikat-malaikat ini yang mau memberontak dari Allah, sehingga akhirnya apa? Mereka tidak taat dan akhirnya mereka dalam kebelengguan abadi di dalam dunia sampai pada hari penghakiman. Diusir Tuhan dari surga, turun ke dunia ini. Apa ciri anti otoritas? Satu, tidak percaya pada kedaulatan Tuhan. Dua, tidak mau taat pada otoritas Tuhan. Ini pertanyaan buat kita. Apakah kita juga termasuk orang-orang yang demikian, yang tidak percaya dan tidak taat? Kita sudah tahu firman, kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak mau tunduk sama aturan Tuhan. Kita ikuti aturan diri kita sendiri. Kita sudah tahu ibadah itu penting, tapi kita satu pun tidak mau mendengar video firman Tuhan. Kita tahu ibadah itu perlu, tapi kita abaikan. Saudara, ini satu perenungan. Kita tahu bahwa kita harus beribadah, tapi kita gunakan waktu beribadah untuk cari duit. Apakah kita benar-benar orang yang taat pada otoritas atau tidak? Mari kita cek. Inilah ciri-ciri pertama dari kehidupan para penyesat pada waktu itu. Yang kedua, ciri-ciri adalah mencemarkan diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan tidak bermoral, termasuk seksual yang menyimpang. Ayat 7-8. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Ini satu pertanyaan, saudara. Kenapa gambaran ini diberi? Kehidupan orang Sodom dan Gomora ini bagaimana kita kalau teliti dalam kejadian Sodom Gomora, mereka jatuh dalam dosa apa? Maka mereka punya niat untuk memperkosa malaikat. Bayangkan, mereka sudah jatuh dalam dosa Sodom. Laki-laki suka sama laki-laki, bersetubuh dengan laki-laki. Saudara, ini juga terjadi kepada kehidupan para pengajar itu. Mereka, orang-orang bermimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka, menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Saudara, sadarkah kita bahwa bukankah ini juga ada di dalam zaman ini? Saat kita menganggap kita tidak penting menjaga kekudusan seksualitas kita, bukankah kita sedang hidup dalam kesesatan? Saudara, kita harus introspeksi diri. Ciri yang ketiga, saudara, mementingkan diri dan memuaskan diri. Ayat 12-13. Ya. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri, dan mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon yang dalam musim gugur yang tidak menghasilkan buah, pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagai bintang yang baginya tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Dan ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditebukai, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Biliam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Nah, gambaran-gambar ini digambarkan, saudara, memuaskan keinginan daging, ya. Orang-orang
ini, pengajar sesat ini, ketika ada perjamuan kasih, pada waktu jemaat mula-mula ada perjamuan kasih dan perjamuan kudus, tapi mereka tidak menggunakan perjamuan itu sebagai mestinya. Mereka justru menyalahgunakan perjamuan kasih, memuaskan hawa nafsu. Tidak untuk kekudusan, tetapi untuk kenajisan. Saudara, bayangkan waktu perjamuan itu, mereka hidup seperti bangsa Romawi yang bagaimana perjamuan itu digunakan bukan untuk menjaga kekudusan, tapi untuk mengumbar hawa nafsu. Di mana perjamuan itu seperti bangsa-bangsa Romawi yang senang, ya, masukkan makanan, muntahkan lagi, keluarkan lagi, muntahkan lagi. Bahkan ada yang membawa gadis-gadis yang tidak berbusana, bahkan setengah telanjang. Saudara, betapa mengerikan seperti ini, memuaskan dan mementingkan diri sendiri. Digambarkan perjanjian lama itu ditaruh di sini. Kita bisa lihat ayat 11. Mereka mengikuti jalan yang ditemukan Kain. Apa jalan yang ditemukan Kain? Kain berusaha untuk memuaskan hawa nafsu marah. Padahal Tuhan sudah ingat, jangan ikuti. Dia iri, dia bunuh adiknya. Hanya karena dia iri dan marah, persembahannya tidak diterima. Ada satu kesombongan. Dia mau dirinya sendiri utamakan. Ketika dirinya tidak diutamakan, adiknya Habel diutamakan, dia marah. Saudara, inilah namanya mementingkan diri sendiri dan memuaskan diri sendiri. Demi memuaskan diri sendiri, demi memuaskan kemarahannya dan iri hatinya, dia rela membunuh adiknya. Saudara, pertanyaannya, apakah kita juga begitu? Ketika diri kita tidak dipentingkan, kita tanda kutip marah dan ingin mencelakai orang. Ketika kita tidak dihargai, kita marah. Lalu yang kedua, saudara, digambarkan seperti kesesatan Bileam. Oleh sebab upah mencemburkan diri dalam kesesatan Bileam. Bileam bernubuat untuk mencari upah. Termasuk dia mau dibayar untuk mengutuki umat Israel yang jelas-jelas umat kesayangan Tuhan. Tuhan tidak mau. Sampai Tuhan hajar dengan apa? Mau membunuh malaikat Tuhan, mau membunuh Bileam, tapi keledainya menyelamatkan. Keledainya menyelamatkan, malah dipukul Bileam. Sampai keledai bilang, adakah aku mencelakakan kamu sampai hari ini? Kenapa kamu pukul aku? Aku sengaja menyingkirkan diri dari jalan di depan. Kalau enggak, kau bakal mati. Ada malaikat mau potong kamu dengan pedang yang panjang. Bileam berani untuk mendapat upah, dia berani untuk mengutuki umat Bileam sampai Tuhan mau hajar, sampai Bileam tidak bisa ngomong lagi. Ketika Bileam mau mengutuk, kata-kata itu tidak bisa dia keluarkan. Tuhan menyuruh untuk memberkati Israel. Saudara, ini juga gambaran terhadap pengajaran palsu yang menyusup pada jemaat yang menerima surat Yudas. Bahwa demi memuaskan hawa nafsu, memuaskan diri, untuk mencari kekayaan duniawi, mencoba melawan kehendak Tuhan. Saudara, coba kita cek apakah ada hidup kita yang demikian. Apakah hidup kita mementingkan diri sendiri? Lalu digambarkan juga dengan pemberontakan Bani Korah yang melawan otoritas kepemimpinan Musa. Ya, saudara nanti bisa baca ya pada ayat kaki ya. Bilangan 16 ayat 1 sampai 35. Bani Korah melawan Musa. Kenapa Bani Korah melawan Musa? Karena Musa dianggap menyusahkan bangsa Israel dan dianggap seolah-olah hanya Musa aja bisa mimpin. Kami juga bisa melawan otoritas. Saudara, banyak orang yang mementingkan diri demi supaya dirinya tidak terganggu kepentingannya, maka melawan otoritas, melawan orang yang dipilih Tuhan untuk membimbing dia. Saudara, tanyakan kepada diri kita, apakah kehidupan kita sama seperti pengajar sesat ini yang melawan otoritas, melawan kepemimpinan demi apa? Mementingkan diri, yang penting diri saya dipuaskan. Saudara, mari kita cek, apakah kita demikian? Ini mari kita sama-sama merenungkan, sama-sama berefleksi. Bukan hanya kita sendiri
ya, yang merenungkan. Tapi kita semua, bukan hanya Anda merenungkan, tetapi juga saya. Kita semua mari kita merenungkan. Saudara, apakah kita tanda kutip memuaskan diri, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan kepentingan Tuhan dan sesama? Ini perlu kita tanya. Bagaimana hidup kita? Kalau kita demikian, maka kita tidak beda dengan kehidupan para penyesat di zaman gereja mula-mula. Di saat jemaat menerima surat ini, tidak jauh beda. Kalau kita mendapatkan diri kita seperti, kita harus bertobat. Dan yang keempat, saudara, ciri-cirinya adalah mereka mengucapkan kata-kata kosong. Kalau kita lihat ayat yang ke-8C, ya, menghujat semua yang mulia di surga. Lalu kita lihat ayat 15 sampai 16. Ayat 14 sampai 16. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsu, tapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Saudara, kalau kita lihat di sini, saudara, guru-guru palsu ini tukang menggerutu. Tafsiran lain mengatakan diam-diam mereka mengeluh nasib mereka, tidak tahu bersyukur, membuang diri, mengagung-agungkan orang lain yang menguntungkan mereka, memuji kelihatan orang-orang yang nampak kelihatan penampilan fisik. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, apakah kita terjebak dengan hal demikian? Ketika kita menghadapi masalah pergumulan, kita mengomel. Ketika kita melihat orang yang menguntungkan, kita angkat, kita sanjung-sanjung, kita puja-puja untuk kepentingan diri kita. Apakah kita demikian, saudara? Kalau demikian, maka kita mengucapkan kata-kata kosong yang tidak bisa merubah hidup manusia. Kita harus bertobat. Dan saudara, ciri yang kelima adalah apa? Menjadi pemecah belah. Ayat 18 sampai 19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudara, karena kehadiran mereka ini membawa ajaran sesat sehingga menjadi pemecah. Tidak lagi hidup dalam koridor yang Tuhan inginkan, sehingga terpecah jemaat itu. Saudara, pertanyaannya, apakah kehidupan pengajar ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak. Kehidupan pengajar ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Salah satu bukti bahwa seorang dipimpin oleh Roh Kudus adalah rindu bersatu dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus ingin apa? Ada satu kesatuan. Seperti Bapa dan Yesus ada satu, demikian Roh Kudus ingin kita bersatu sebagai umat Tuhan. Tapi ketika pengajar sesat ini datang, dia memecah belah, memecah kesatuan. Hidup mereka yang demikian merusak kesatuan dan memecah belah. Pertanyaan dari 5 ini, saudara, 5 ciri kehidupan orang penyesat itu. Yang pertama, anti otoritas. Yang kedua, mencemarkan diri dengan tindakan yang tidak bermoral. Yang ketiga, mementingkan dan memuaskan diri sendiri. Yang keempat, mengucapkan kata-kata kosong. Dan yang kelima, saudara, menjadi pemecah belah. Lalu saya mempunyai 12 pertanyaan
Mari kita coba introspeksi diri. Apakah kehidupan kita tidak jauh beda dengan kehidupan guru-guru sesat itu? Satu, apakah kita merasa hidup kita milik diri kita dan kita berhak atas hidup kita, sehingga kita merasa suka-suka kita mengatur hidup kita dan bukan mengikuti kehendak Tuhan? Apa kita lebih senang mengikuti keinginan diri kita sendiri daripada kehendak Tuhan? Yang ketiga, ketika kita menghadapi masalah, kita lebih memilih mempercayai diri kita atau lebih mau mempercayai pada pimpinan Tuhan? Yang keempat, apakah kita sulit dan tidak bersedia mentaati pimpinan atau perintah Tuhan? Yang kelima, apakah kita mencemarkan diri dengan perbuatan yang mencemarkan, seperti perbuatan dosa seksual yang menyimpang dari ajaran Tuhan? Apakah kita lebih senang mementingkan diri daripada berkorban untuk kepentingan Tuhan dan sesama? Yang ketujuh, apakah kita sering mengomel dan menggerutu daripada kita bersyukur kepada Tuhan? Yang kedelapan, apa kita sering memandang muka dan membeda-bedakan orang karena status dan jabatan? Yang kesembilan, apakah kita memberi pujian kepada orang lain karena berdasarkan hal lahiriah, bukan hal rohania? Yang kesepuluh, apakah kita tidak bersedia dipimpin Roh Kudus? Yang kesebelas, apa kita lebih senang berkelahi daripada bersatu, lebih senang memecah belah daripada kita mempersatukan? Yang ke-12, apakah kita lebih senang menjadi provokator yang memecahkan persekutuan? Saudara, pertanyaan-pertanyaan jika dijawab iya lebih banyak daripada tidak, maka kita harus bertobat. Karena kehidupan kita sebenarnya tidak jauh beda dengan pengajar sesat. Kehidupan pengajar sesat atau kehidupan orang yang menyesatkan di zaman jemaat mula-mula, di zaman jemaat yang menerima surat Yudas ini. Saudara, karena itu kita perlu bertobat dari dosa-dosa ini. Bagaimana caranya, saudara? Pertama, kita harus berani mengakui kedaulatan Tuhan dan bersedia dipimpin Tuhan. Saudara, mari kita bersedia dipimpin Tuhan. Salah satu bukti kita bersedia dipimpin Tuhan, taat pada Tuhan dan firman-Nya. Dan yang kedua, saudara, kita harus bersedia mengorbankan diri sendiri demi kepentingan Tuhan dan sama, dan tidak hidup mementingkan diri dan memuaskan hawa nafsu. Hidup kita ini tidak ada artinya kalau kita egois. Tapi marilah kita belajar untuk tidak egois. Marilah kita belajar untuk berkorban demi kepentingan Tuhan dan sesama. Dan yang ketiga, saudara, marilah kita menjadi pemersatu tubuh Kristus. Jangan kehadiran kita menjadi pemecah belah. Jangan kita mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar. Saudara, begitu banyak ajaran tidak benar di dunia ini, di dunia maya, di dunia fasa. Hati-hati, bacalah kitab suci, dengarkan firman Tuhan, saudara. Nah, karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita waspada. Ya, marilah kita waspada. Jangan sampai kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kehidupan kita menjadi penyesat bagi orang lain. Jangan kehidupan kita menyesatkan orang lain. Apa ciri-ciri kehidupan yang menyesatkan itu? Pertama, anti otoritas, tidak mengakui otoritas Tuhan. Yang kedua, mencemarkan diri dengan perbuatan yang tercemar. Yang ketiga, mementingkan dan memuaskan diri sendiri. Yang keempat, mengucapkan kata-kata kosong. Apa itu? Kata-kata yang suka bersungut, mengomel, dan kata-kata menjilat, tidak mau mengoreksi kebenaran. Dan yang kelima, menjadi pemecah belah. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi introspeksi buat kita semua. Mari kita belajar seperti Yesus. Saya selalu melihat Yesus rela berkorban, disalibkan untuk menebus manusia berdosa. Saudara, yang tahu kehidupan saudara saat ini adalah diri saudara di hadapan Tuhan, hati nuranimu. Anda bisa bersandiwara di hadapan manusia, tapi Anda tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Tuhan melihat. Kalau Anda mendapati diri Anda tidak sempurna, mari datang kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Ternyata dari 5 ciri ini saya ada di salah satunya. Ampuni saya, Tuhan. Tolonglah pulihkan saya, Tuhan, supaya saya bisa pulih, supaya saya tidak menjadi batu sandungan atau hidup saya tidak menyesatkan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman Tuhan ini membuat kami sadar
betapa pentingnya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apabila kami tidak hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, kami akan menjadi penyesat. Dan hidup kami akan menyesatkan diri kami dan orang lain. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kami tidak menjadi orang penyesat, orang tersesat, tetapi orang yang hidup menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.